Nah, penyebab meninggal dunia itu kalau berdasarkan visum ada luka memar pada bagian dadanya, kemudian ada kerusakan pada hatinya, kemudian gagal pernapasan dan meninggal. Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan itu. Tidak mempertimbangkan penyebab kematian. Salah satunya adalah lindasan mobil, kemudian dibiarkan, tidak dibawa segera untuk berobat, malah dibawa ke apartemen, ditinggalkan begitu saja di pos security, kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Dulu juga saya sempat menyatakan bahwa putusan itu tidak adil sebelum ditemukan adanya dugaan suap itu. Karena saya bilang hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan sungguh-sungguh fakta-fakta yang ada di persidangan. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, pada bulan Agustus kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol nih tentang kasusnya Ronald Tanur. 3 bulan telah berlalu dan sekarang kita kembali dengan kasus yang sama, tapi ada updatean yang berbeda. Nanti langsung kita tanya-tanyain aja ya. Karena sekarang kita sudah di studio Binus TV dan juga udah ditemenin sama ahli pidana hukum dari Business Law Binus University. Say hello to Mr. Ahmad Sofyan. Halo Pak Sofyan. Halo. Apa kabar? Baik, dan halo Smart Viewers juga ya. Iya. Semoga mereka juga dalam keadaan sehat. Amin. Ya, dan segar bugar tentunya. Tentu. Iya. Nah, Pak, kan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kasusnya Ronald Tanur. Iya. Dan sekarang ada updatean baru nih. Iya. Kayak sekarang Ronald Tanur divonis 5 tahun setelah dia divonis bebas kemarin kan, karena ada dugaan pelanggaran hukum yang berlaku. Nah, ini mekanismenya tuh gimana sih Pak? Dari awalnya dia divonis bebas, habis itu dia bisa masuk lagi tuh gimana Pak? Ya, jadi pada awalnya ya si Ronald Tanur ini kan diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian ya. Bermula dari sebuah minum-minum ya di sebuah karaoke di kawasan Jakarta, kemudian pulangnya dalam keadaan fly ya, kemudian terjadi percekcokan ya dengan pacarnya almarhum ya. Kemudian Ronald Tanur kalau kita lihat dari persidangan di tingkat pertama tuh pacarnya nyender di salah satu pintu mobil, kemudian Ronald Tanur tetap menjalankan mobilnya dan dia terlindas, dia meninggal dunia. Nah, penyebab meninggal dunia itu kalau berdasarkan visum ada luka memar pada bagian dadanya, kemudian ada kerusakan pada hatinya, kemudian gagal pernapasan dan meninggal. Nah, Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan itu, tidak mempertimbangkan penyebab kematian. Salah satunya adalah lindasan mobil, kemudian dibiarkan, tidak dibawa segera untuk berobat, malah dibawa ke apartemen, ditinggalkan begitu saja di pos security, kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Jadi sebetulnya ada 2 tindak pidana yang tidak dipertimbangkan hakim pengadilan negeri. Pertama menabrak dengan sengaja, dan kemudian membiarkan tidak melakukan tindakan atau penyelamatan ketika meninggal dunia. Nah, lalu jaksa kasasi dong atas putusan bebas tersebut, karena jaksa menilai ada aspek yang tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim pengadilan negeri Surabaya. Penyebab kematian itu ada kontribusi Ronald Tanur. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja itu lain hal, tapi ada kontribusi. Nah, lalu kasasi dan hakim di tingkat Mahkamah Agung memutuskan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Ronald Tanur menyebabkan kematian karena kelalaiannya. Nah, jadi karena kelalaian kata Mahkamah Agung. Jadi ada kontribusi, tapi kontribusi itu bukan sengaja, tapi lalai. Nah, karena itu lalai, karena ada kontribusi walaupun itu lalai, lalu dihukumlah selama 5 tahun. Artinya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dikoreksi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan tidak terbukti menjadi terbukti. Gitu. Jadi awalnya hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak melihat ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa. Dan jaksa kan bawa alat bukti, ada saksi, ada visum, saksi juga ada security yang melihat dia ditelantarkan, petugas apartemen, rumah sakit. Jadi 359 itu menyebabkan kematian dalam KUHP.
359 bahwa siapa karena kelalaiannya menyebabkan kematian maka dipidana selama-lamanya 5 tahun. Jadi itu hukuman maksimal karena terbukti secara sah melanggar pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, berarti secara maksimal 5 tahun ya? Ya, 5 tahun karena lalai. Tapi kalau itu sengaja bisa 15 tahun. Kalau direncanakan 20 tahun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Oke. Nah, kita geser dikit nih, Pak. Ya. Karena kan ada updatean baru dari ibunya Ronald Tanur nih. Diduga melakukan penyuapan terhadap 3 hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, ini kan ibunya ini menyuap untuk kebebasan anaknya. Iya. Itu bisa nggak sih, Pak? Misalkan nih dia menyuap hakimnya, dan Ronald Tanur akhirnya bebas. Dan sekarang misalkan sudah terkuak nih, misalkan benar terbukti menyuap. Apakah ini bisa memberatkan Ronald Tanurnya ke depan secara hukum? 359 hanya maksimal 5 tahun. Kecuali nanti tidak ada upaya hukum lain. Upaya hukum lain namanya peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan oleh terdakwa. Sekarang namanya terpidana, bukan oleh jaksa ya. Jadi ya tidak akan mungkin ada penambahan hukuman kalaupun dia melakukan peninjauan kembali. Jadi memang kalau kita lihat dalam pemberitaan yang terbaru, Kejaksaan Agung menangkap ibunya kan, dan sudah menangkap 3 hakim yang memeriksa dan memutus Ronald Tanur, ya karena diduga menerima suap. Cuman kan belum dalam proses persidangan ya, apakah terbukti atau tidak dia menerima suap. Dan diduga juga ibu Ronald Tanur menyuap hakim-hakim tersebut melalui pengacara Ronald Tanur. Jadi ada ibunya, ada pengacara, kemudian ada 3 hakim yang menyebabkan, nah ini diduga ya. Jadi hakim diduga membebaskan Ronald Tanur karena menerima suap, sehingga dia tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Nah itu. Jadi ya publik menilai ya. Dulu juga saya sempat menyatakan bahwa putusan itu tidak adil sebelum ditemukan adanya dugaan suap itu. Karena saya bilang hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan sungguh-sungguh fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi waktu itu saya menyatakan bahwa keputusan ini aneh. Ya walaupun kita harus menghormatin putusan ini, ya, tapi itu aneh. Nah ternyata keanehan itu terungkap sekarang bahwa ketiganya diduga menerima suap. Ya. Nah ada fakta lagi nih Pak. Bapak dari Ronald Tanur mengklaim kalau dia tahu soal tentang ibunya Ronald Tanur dengan pengacara ini, rencana penyuapan ini, tapi tidak ikut terlibat. Nah kalau dalam secara hukum ini itu bisa dihukum nggak sih Pak orang-orang seperti itu, kayak dia tahu nih ada rencana penyuapan, pelanggaran hukum, tapi dia diam aja gitu. Nah dalam konteks penyertaannya, jadi kan ini yang ikut suap yang saat ini terbukti adalah ibunya dengan pengacara. Nah nanti akan diteliti, didalamin uang itu dari mana. Jika uang tersebut dari bapaknya Ronald Tanur atau suami dari si ibu, ya, dan ternyata dia tahu bahwa uang itu akan digunakan untuk suap, maka si bapak juga bisa jadi jaksa pasti akan menelusurin aliran uang itu dari mana. Tapi kalau aliran uang itu ternyata bukan dari bapaknya, itu adalah dari si ibu, dari rekening beliau, ya, untuk membayar pengacara, dan ternyata si bapak juga mengetahui tentang rencana perbuatan menyuap itu, kan dia juga bisa kena. Ya kenapa? Artinya dia punya kehendak, ya, itu dalam hukum disebut dengan membiarkan. Jadi membiarkan terjadinya tindak pidana itu bisa dipidana. Meskipun membiarkan ini sebahagian menyatakan adalah untuk delik-delik yang menimbulkan akibat. Jadi menimbulkan akibat itu disebut juga dengan delik material. Sementara untuk delik formil, tetapi menurut saya sepanjang dia punya pengetahuan, istilahnya dia punya willen dan werten, punya pengetahuan dan punya kehendak untuk menyuap hakim, maka si bapak bisa dikenakan juga. Jadi ikut serta namanya total naming, melakukan tindak pidana penyuapan, nanti akan dijungtukan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berarti kalau misalkan bapaknya ini tahu dengan rencananya, dan dia menggunakan uang dari bapaknya Ronald Tanur ini, berarti dia juga ikut terlibat. Kalau uang itu dari bapaknya dan dia tahu uang itu untuk menyuap, udah otomatis. Ya, sudah otomatis. Jadi namanya itu adalah menganjurkan melakukan penyuapan. Jadi dia sebagai aktor intelektualis, ya, menganjurkan melakukan penyuapan terhadap hakim-hakim. Jadi dengan demikian dia akan ditarik dan akan juga
mungkin saat ini jaksa sedang meneliti ya keterlibatan si bapak. Apakah uang dari bapak, pengetahuannya seperti apa rencana suap itu. Memang secara logika dan akal sehat nggak mungkin bapaknya nggak terlibat. Itu nggak mungkin. Ya, secara logika nggak mungkin. Pasti dia punya pengetahuan ya atas perbuatan istrinya untuk menyuap hakim-hakim tersebut. Oke. Gitu. Nah, tapi Pak, kalau misalkan kayak gini kan special case nih ya. Iya. Pembuktiannya gimana Pak untuk membuktikan kalau bapak ini memang punya pengetahuan untuk penyuapan dan juga berkontribusi? Ya, itu nanti akan ada keterangan dari didalami dari ibu, ya si istrinya. Istri kan lagi diperiksa nih. Pasti akan ditanya oleh jaksa itu uang dari mana. Lalu apakah ada persetujuan dari bapak? Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau istrinya membantah, menolak, ya, atau melindungin, maka akan dicari alat bukti lain. Misalnya apakah ada transfer dari bapaknya ke istri, berarti ke bank ya, bank, atau akan diperiksa pengacaranya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada pembicaraan ketika menyuap suami atau bapak ini ikut atau tidak. Jadi saat ini memang saya yakin jaksa belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menyatakan si bapak atau suami ikut serta dalam tindak pidana penyuapan itu. Jadi ini soal timing aja dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Tapi kalau feeling saya ya seharusnya juga terlibat, tinggal alat buktinya gitu loh. Oke. Nah, misalkan sudah terbukti, misalkan nih Pak ya. Ancaman hukumnya tuh apa sih Pak terhadap bapaknya Ronald Tanur? Ikut serta melakukan penyuapan. Oh, ikut serta berarti ya? Ikut serta melakukan penyuapan. Jadi yang melakukan penyuapan ini adalah ada 3 orang ikut serta. Jadi akan dipilah nanti peran-perannya. Apakah bersama-sama atau sebatas menganjurkan melakukan penyuapan. Jadi penyuapan itu kalau dia kepada pejabat negara, ya, maka itu tindak pidana korupsi. Tipikor. Kenapa? Karena hakim-hakim itu adalah penyelenggara negara. Jadi akan menggunakan undang-undang 21 undang-undang tindak pidana korupsi ya, yang tahun 2001 sama tahun 1999 ya. Jadi yang pertama 1999 juga yang 2001. Jadi 31 2001. Nah, hakimnya itu menyalahgunakan kewenangannya pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor, dan mereka adalah sebagai penyuap di dalam undang-undang yang sama. Saya lupa pasal berapa, tetapi paling tidak 3 orang ini, saat ini baru 2 orang ini bisa dipersangkakan melakukan penyuapan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kita tuh harus butuh berapa alat bukti Pak untuk membuktikan kalau si bapak ini terlibat itu? Dalam tindak pidana korupsi itu dan tindak pidana umum lainnya itu 2 alat bukti. Jadi yang dikatakan alat bukti itu adalah keterangan saksi. Jadi kalaupun ada 5 saksi itu masih dianggap sebagai 1 alat bukti. Kemudian yang kedua adalah surat atau dokumen. Nah, itu misalnya rekening bank, itu juga alat bukti. Ya, surat ini juga bisa masuk dalam kategori misalnya bukti penerimaan uang, ya, atau bukti transfer. Itu juga alat bukti. Ya, jadi rekening bank, bukti transfer. Nah, itu surat atau dokumen. Kemudian keterangan ahli. Jadi keterangan ahli juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi ada saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat atau dokumen, dan satu lagi dokumen elektronik. Ya, jadi misalnya ada chat, ya, ada bukti chat bahwa udah suap aja hakimnya dari si bapak gitu kan. Pak, saya mau menyuap ini ke hakim. Bapak setuju nggak? Ya, lakukan aja supaya anak kita bebas. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu bukti itu. Ya, jadi bukti chat itu disebut dengan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti untuk menentukan bisa atau tidak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Berarti minimal 2 alat bukti ya, 2. Pak? Nah, kita mungkin geser sedikit nih Pak. Ya. Kita bakal ngomongin tentang pengacaranya. Kan berarti pengacaranya Ronald Tanur ini, ibunya Ronald Tanur ini sudah melanggar kode etik advokat. Nah, apa sih konsekuensinya dalam melanggar itu, Pak? Ya, jadi advokatnya ini yang melanggar kode etik. Jadi advokat pertama dia menerima, memfasilitasi atau melakukan tindak pidana penyuapan. Ya, bisa jadi dia yang memfasilitasi atau dia sebagai pemilik gagasan agar disuap. Ya, itu berarti tindak pidana. Yang kedua, dia juga melanggar kode etik yang diatur dalam undang-undang advokat. Jadi Majelis Kode Etik
advokat di mana dia berafiliasi, karena kita di sini punya beberapa organisasi advokat, ada PADI, ada AAI, ya PADI juga ada beberapa, itu ada 3 PADI. Jadi nanti organisasi profesinya di mana dia terdaftar sebagai advokat akan melakukan sidang untuk menentukan apakah dia terbukti melanggar kode etik atau tidak. Nah, jika dia terbukti melanggar kode etik, maka sanksi yang paling berat adalah dipecat. Dipecat sebagai anggota asosiasi atau sebagai advokat. Tuh, konsekuensi yang terberat ya, yang akan dialamin oleh si advokat ini jika memang terbukti melanggar kode etik, yaitu melakukan memfasilitasin atau melakukan tindak pidana penyuapan. Berarti kode terberatnya adalah dipecat ya Pak? Iya, paling berat itu dipecat. Tapi bisa nggak sih Pak izin untuk menjadi pengacara itu dicabut? Bisa juga, jadi ada dicabut sementara, ya misalnya beberapa tahun, dicabut secara permanen, diberhentikan secara tidak hormat, macam-macam sanksinya. Jadi majelis kode etik itu nanti akan mempertimbangkan keterangan dari si advokat ini, ya, dan juga memanggil saksi-saksi lah untuk memutuskan supaya persidangan majelis kode etik itu fair ya. Jadi tidak hanya mendengar laporan dari pihak pelapor, tapi juga si advokat ini dengar keterangannya benar atau tidak dia memfasilitasi atau melakukan inisiasi membayar atau melakukan penyuapan terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tanurung. Gitu. Oke Pak, untuk penutup boleh nih Pak. Apa sih harapannya terhadap sistem sistem keadilan di Indonesia ini? Ya, saya pikir gini ya, hakim itu disebut juga wakil Tuhan di dunia ya. Wakil Tuhan. Sehingga hakim itu harusnya memang bertindak ya seperti layaknya harapan dari umatnya atau masyarakat pencari keadilan untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hakim itu tidak sepatutnya ya menerima fasilitas yang haram ya, seperti suap tadi itu. Harusnya tidak menerima itu. Kenapa? Dia sudah dipercaya oleh negara untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Sehingga, dan untuk advokat menurut saya, jadi advokat ini jangan menjadi mafia peradilan ya. Jadi memfasilitasi untuk menyuap penegak hukum seperti hakim. Jadi bagaimana advokat itu juga tidak terlibat dalam proses suap menyuap atau proses mempengaruhi secara ilegal ya kepada dalam proses penegakan hukum. Jadi memang sehingga masyarakat percaya bahwa pengadilan akan mengambil keputusan yang adil. Nah, itu prinsip yang harus diterapkan oleh pengadilan. Ya. Nah, itu dia Smart Viewers, obrolan kita bersama Pak Ahmad Sofyan. Terima kasih banyak Pak makasih bersedia hadir di episode Good Talk kali ini. Dan untuk para Smart Viewers yang masih punya pertanyaan atau pendapat, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye. Bye-bye.